Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah Etika Insani. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ke-11, Adabul Ikhtilaf, Etika Perbedaan Pendapat. Etika berbeda pendapat ini diambil dari buku Syekh Toha Jabir Al-Alwani yang judulnya adalah Adabul Ikhtilaf fil Islam. Kita awali dengan beberapa ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan perselisihan pendapat sebagai berikut. Atiullah wa rasulahu wala tanaja'u fatafsalu wa tajhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Berikutnya ayat suci sebagai berikut. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hijbim bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum ayat 32. Bencana perselisihan dan pertikaian. 1. Bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan pendapat dan perselisihan paham. 2. Perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri-sendiri, dan motivasi yang egoistik berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar, merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang, lalu merantai pemikirannya, perilakunya, dan perasaannya. Lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Dalam perjalanannya mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang utama. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir. Sebagian masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara yang lain dinyatakan sebagai kafir. Terdapat beberapa istilah ikhtilaf, jadal, dan sikok. Ikhtilaf mengambil posisi berbeda baik dalam pemikiran, kata maupun pilihan perbuatan. Satu akar kata dengan kata hilaf. Namun istilah hilaf memiliki konotasi yang lebih luas, meliputi perbedaan, selisih paham, dan bahkan konflik atau perlawanan. Ikhtilaf tidak sama dengan berlawanan, karena orang-orang yang berlawanan pasti berbeda, namun tidak semua yang berbeda berlawanan. Jadal, saat seseorang bersikukuh atas pandangannya, lalu berusaha untuk mempertahankannya dan meyakinkan orang lain agar mengikutinya,
atau agar orang lain tidak dapat menjatuhkan keyakinannya. Jadal mengimplikasikan adanya diskusi saling berbantahan untuk mengalahkan yang lain. Sikok, diskusi yang menjadi keras dan kasar, dilakukan hanya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Tertutup kemungkinan untuk saling memahami, tidak lagi peduli dengan kebenaran yang diperdebatkan. Sebelum ikhtilaf terjadi, 1. Berusahalah untuk tidak terjadi perbedaan, sedapat mungkin mewujudkan kesatuan, bukan perbedaan. 2. Persaudaraan antar muslim adalah hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Maka persaudaraan itu harus menjadi yang diutamakan dalam situasi apapun, termasuk dalam perbedaan. 3. Untuk hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti keimanan dasar, sama sekali tidak boleh ditolak atau diselisihkan dengan alasan perbedaan. 4. Biasakanlah berbagi pengetahuan dan saling menasehati tentang kebenaran dengan sabar, sehingga mudah tercapai kesamaan pandangan. 5. Utamakan para ulama, faqih atau fuqaha yang mendalam pengetahuannya dan soleh perilakunya sebagai rujukan dan tempat bertanya. 6. Kritik dan peringatan dari sesama muslim anggaplah sebagai kepedulian dari saudara dan termasuk perilaku khair. Oleh karena itu harus dilakukan dengan jalan yang baik dan diterima secara baik pula. Sebab ikhtilaf sunatullah, tabiat alam dan kehidupan. Alam diciptakan bervariasi dan berbeda-beda. Tabiat manusia yang diciptakan berbeda-beda dan memiliki kepribadian, tabiat, pemikiran sendiri-sendiri. Tabiat agama, adanya ayat-ayat mutasabbihat yang memang menuntut kita untuk berijtihad. Tabiat bahasa, adanya pemahaman yang berbeda, arti dan maknanya. Sebab ikhtilaf dilihat dari karakter ambivalen manusia. 1. Menghadapi perbedaan, manusia cenderung bersifat ambivalen. Satu sisi menerima kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda, sisi lain merasa tidak nyaman dengan adanya perbedaan, bahkan cenderung merasa terancam dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Kesimpulannya, perbedaan sebagai fakta bersifat mutlak dan kesamaan dan kebersamaan adalah sebuah kemungkinan yang harus diupayakan. Sebab ikhtilaf dari karakter agresif manusia. 1. Dalam perspektif psikoanalisis, manusia secara alamiah memiliki sifat agresif. Hal ini juga diisyaratkan oleh para malaikat pada saat penobatan Adam atau manusia sebagai khalifah Allah, bahwa manusia punya karakter agresor, senang menumpahkan darah. 2. Agresif. Di sini dapat diartikan menyerang atau menaklukkan, dan secara implisit memiliki makna menguasai, memiliki, dan menghancurkan. Dalam perspektif filsafat eksistensialisme, agresif berkonotasi egosentrik, diri sebagai pusat segala hal. Manusia seringkali hanya mencari dan memilih media untuk mengekspresikan kecenderungan agresi tersebut. Dengan kata lain, agresi bukanlah suatu reaksi seseorang individu manusia terhadap stimuli atau rangsangan dari luar, melainkan rangsangan dalam yang sudah terpasang, yang mencari pelampiasan
dan akan terekspresi melalui media rangsangan yang kecil sekalipun. Media ini kadang hanyalah sekedar pijakan dalam membangun alasan untuk menjadikan ekspresi agresi itu menjadi sah secara sosial. Sebab ikhtilaf dari pemikiran. Satu, masalah metode dan pendekatan. Kedua, masalah kelebihan dan keterbatasan pengetahuan. Ketiga, masalah politik dan kepentingan. Kelima, masalah kesan dan penilaian. Sebab ikhtilaf dari akhlak. Gemar membangga-banggakan diri dan kagum terhadap pendapat sendiri. Kedua, buruk sangka dan mudah menuduh orang tanpa bukti. Ketiga, egoisme dan mengikuti hawa nafsu. Keempat, fanatik kepada pendapat orang tertentu. Kelima, fanatik kepada aliran, jamaah, atau daerah tertentu. Yang boleh dan yang tercela. Satu, perbedaan yang ditolerir ketika memilih hujah tanpa disertai permusuhan dan celaan kepada orang yang berbeda dengannya. Perbedaan yang tercela ketika seseorang dengan sengaja menyelisihi, membangkang karena motif kedengkian atau mengikuti hawa nafsu, atau yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan umat. Manfaat perbedaan jika dilakukan dengan adab. Satu, memberikan banyak pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan dasar perilaku. Kedua, wahana untuk melatih daya nalar, saling sumbang pemikiran, membuka kesempatan yang luas untuk mengetahui berbagai konsep yang tidak mudah dijelajahi sendiri. Ketiga, memunculkan banyak alternatif solusi bagi seseorang yang menghadapi sebuah fenomena tertentu. Menghindari dampak buruk perbedaan. Satu, tidak berlebihan. Kedua, ciri berlebihan lainnya adalah selalu memperbanyak pertanyaan yang hanya akan menghasilkan kesulitan dan kesempitan. Prinsip umum agama adalah tahsil. Tiga, mengutamakan muhkamat bukan mutasabihat. Keempat, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Kelima, memperkaya wawasan tentang perbedaan pendapat para ulama. Memperjelas problem, pengertian dan istilah sehingga tidak memperdebatkan omong kosong. Memprioritaskan masalah umat yang lebih besar. Kedelapan, bekerja sama dalam masalah yang disepakati. 9, toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. 10, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Saat debat harus dilakukan. 1, memulai dengan husnuzon, berprasangka baik terhadap sesama muslim. Kedua, menghargai pendapat orang lain sejauh pendapat tersebut mempunyai dalil. Ketiga, tidak memaksakan kehendak bahwa pendapatnya yang paling benar, karena pendapat lain juga mempunyai kemungkinan benar yang seimbang. Keempat, lapang dada menerima kritik yang sampai kepada Anda untuk membetulkan kesalahan, dan hendaklah Anda ketahui bahwa ini adalah nasihat yang dihadiahkan oleh saudara seiman kepada Anda. 5, hendaklah memilih ucapan yang terbaik dan terbagus dalam berdiskusi dengan sesama saudara muslim. 6, tidak kasar dan mencaci. 7, mengusung semangat untuk menemukan yang lebih baik, lebih benar, bukan mengalahkan atau menjatuhkan. 8, akhiri dengan komitmen untuk menjalankan kebenaran yang ditemukan bersama, saling memaklumi dan menghargai jika tidak tercapai kesepakatan akan kebenaran,
meyakini kelemahan dan keterbatasan diri dengan berprinsip wallahu alam bissawab. Kita akhiri juga dengan ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahihi maitafakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat 12. Dan akhirnya demikianlah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.